Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mempunyai sebuah produk yang bernama detektor ion. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk mencari atau mengidentifikasi sebuah ion atau atom. Lah, atom apa aja yang bisa dicari atau dideteksi dengan alat ini? Hampir semua atom yang ada insya Allah yang ada di bumi ini bisa dideteksi. Seperti apa aja atom tersebut? Semisal atom dari tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan bisa dideteksi asalkan alat ini diberi sampel. Seperti kita potong daunnya sedikit, kita kasih di atas atau kita tempelkan di tangan kita pegang, maka alat ini akan mencari atom yang ada pada diri kita. Atau atom apapun juga bisa, seperti emas, seperti permata, seperti uang, seperti obat-obatan, semua jenis atom bisa. Nanti teman-teman bisa saksikan sendiri alat ini berfungsi seperti apa, baik di ruangan maupun di alam. Soalnya alat ini mampu mendeteksi jarak sekitar 300 meter jauh ya. Dan alat ini tanpa baterai dan tanpa listrik. Alat ini free energi. Alat ini bisa bekerja karena ada gelombang ya. Ini memanfaatkan gelombang yang ada di bumi atau yang ada di sekitar kita. Gelombang apa saja ini mampu diserap dan dijadikan energi. Karena di sini sudah terdapat induktor yang berfungsi untuk menyerap gelombang. Dan di dalam alat ini sudah saya tanamkan ion AU atau ion emas ya. Ion AU atau ion emas dan ion batu permata. Jadi di dalam alat ini sudah terintegrasi ion tersebut. Jadi kalau alat ini tanpa ada sampel lain seperti seumpama uang atau tanaman atau obat-obatan, alat ini yang pertama dicari adalah ion emas dulu. Dia akan mencari logam emas. Yang kedua, dia akan mencari permata dulu. Jadi dia akan mencari pertama ion emas, kedua ion permata, dan yang ketiga ini yang menempel pada alat ini. Seperti tangan saya ya. Tangan saya menempel alat ini. Kalau nggak ada emas, nggak ada permata, maka alat ini akan kembali kepada diri saya gini. Posisi akan kembali mengarah kepada saya. Soalnya saya memegang alat ini. Oke, teman-teman, kita langsung uji material. Di sini ada beberapa logam. Sini ada seng. Ini seng itu unsur atomnya Zn, ini tembaga unsur atomnya Cu. Ini timah ya, timah unsur atomnya Pb, ini ada besi Fe, dan di sini ada unsur Au atau unsur emas ya. Jadi kalau di sini diberi unsur emas, maka semua logam yang ada di sekitar ini tidak akan terdeteksi ya. Karena di dalam deret volta, kita mengenal deret volta unsur-unsur logam, atom-atom logam, itu atom Au atau atom emas itu kastanya paling tertinggi. Jadi kalau kita menaruh unsur Au di dalam alat ini, maka semua logam yang ada di bawahnya akan tidak terdeteksi. Kita langsung uji coba aja ya. Apakah logam-logam ini terdeteksi? Kita coba ya. Saya arahkan ke sana alatnya. Dia akan mencari sinyal gelombang
dia yang dicari dulu gelombang sinyal itu AU ya, emas ya. Soalnya alat ini sudah saya tanamkan atom emas dan permata. Ini kalau tidak ada ini akan mengarah ke badan saya. Soalnya alat ini saya pegang, jadi dia terinduksi dengan apa yang saya tangan saya ya. Nggak terdeteksi ya, logam-logam ini tidak terdeteksi ya. Karena saya sudah menanamkan ion emas atau batu permata. Jadi yang dia cari adalah untuk logam hanya emas. Dan batu permata nanti kita uji juga. Dia akan mampu mencari batu permata dari tingkat 8 sampai 10. Batuan apa saja tersebut nanti kita jelaskan. Oke teman-teman, kita akan coba untuk mendeteksi emas ini ya. Emas ini emas antam 0,5 gram atau setengah gram. Kita coba apakah ini benar-benar mendeteksi emas ini tersebut. Coba kita lihat ya, kita taruh dekatnya ZN atau seng ini ya. Kita arahkan ke sana. Alat ini kita arahkan ke sana ya. Tangan saya tidak bergerak. Memegang alat ini tidak boleh tremor ya atau gerak ya. Usahakan tenang. Alat ini akan menyeken. Lihat ya, alat ini menuju ke logam emas ya. Setelah dia menunjuk ke logam emas, kita tinggal mengikuti aja ya. Tinggal mengikuti arahnya apa yang ditunjuk alat ini ya. Untuk mensinkronisasi alat ini, ketika tersinkronisasi dengan ion yang ada di bawahnya atau emas, alat ini akan berputar ya, beresonansi atau bergetar. Begini ya. Ini emas, berarti di dalam atau di bawah sini ada logam mulianya. Soalnya ini ada di dalam alat ini sudah ada ion AU atau ion emas, maka dia akan beresonansi. Atomnya beresonansi ya. Untuk mode pencarian dia akan berputar ke kanan ya teman-teman. Tapi kalau nanti mode identifikasi dia akan berputar ke kiri. Nanti saya jelaskan mode identifikasi seperti apa. Ini mode pencarian. Dia kalau kita mencari di alam, dia akan berputar ke kanan gini ya. Kalau mode pencarian ini lama ya, berputarnya lama. Tangan saya nggak bergerak ya. Ini digerakkan oleh resonansi dari atom-atom yang berada di dalam dan ada yang di bawah sini. Oke teman-teman, kita sekarang uji material selanjutnya yaitu jenis batuan. Ini jenis batuan permata ya. Di sini banyak batuan permata. Di sini batuan permata ya. Dan di alat ini sudah saya tanamkan permata dengan kekerasan 7 skala Mohs. Jadi alat ini hanya akan mencari permata yang di atas 7 skala Mohs ya. Jadi hanya yang dicari kekerasannya 8, 9, dan 10. Permata yang kekerasannya 8, 9, 10. 8 itu apa saja kekerasan? Biasanya terdapat pada batuan beril ya. Batuan beril itu seperti jamrut. Batu jamrut itu unsur atomnya kalau tidak salah Be2Al2SiO3. Soalnya berasal dari komposisi berlium, aluminium, terus silikon dan oksigen.
itu tingkat ke-8 ya. Biasanya batuan beril itu terdapat unsur itu atomnya. Dan yang kedua batuan korundum. Korundum itu tingkatnya 9 ya, skala Mohs kekerasannya. Itu terdapat pada jenis batuan seperti safir ya, safir, rubi, paparaca. Itu unsur atomnya Al2O3, aluminium dan oksigen. Itu batuan itu kekerasannya 9 ya, batu permata itu. Itu di sini ada, nanti kita sampelnya ada. Dan yang ketiga, yang pertama itu kekerasan 10 terdapat pada intan atau berlian ya. Itu unsur atomnya karbon, hampir 100% karbon. Karena terbentuk dari inti bumi itu ya. Biasanya kalau berlian itu dari inti bumi dengan kepanasan dengan suhu panas yang ekstrim dan kepadatan atau tekanan yang ekstrim. Biasanya terdapat pada gunung-gunung berapi ya. Kebanyakan kalau berlian itu kebanyakan di gunung-gunung berapi. Kita coba aja. Di sini saya mempunyai batuan yang kekerasannya 9. Ini kekerasan 9. Tapi ini buatan pabrik ya. Orang bilang menyebutnya menyebutnya merah delima atau merah siem. Ini walaupun kekerasannya 9, ini buatan pabrik. Apakah mampu dideteksi atau tidak? Dan ini kekerasannya di bawah 8 semua. Dan yang ini kekerasannya 9. Ini batuan rubi, ini kecil, ini batuan rubi. Yang ini safir ya, safir dari alam. Ini kekerasannya juga 9. Kita coba langsung aja kita tes pakai alat ini. Alat ini kita arahkan ke sana ya. Ini tidak ada rekayasa saya. Dia mencari batu yang mana. Ini alatnya saya arahkan ke sana. Tangan saya insya Allah nggak tremor ya, nggak getar, soalnya harus benar-benar posisi diam ya. Dia akan mencari jenis batuannya, jenis batuan. Kita lihat dia mengarah kemana. Dia mengarah ke batuan rubi ya, rubi dan safir. Setelah mengarah kita dekatkan, coba kita dekatkan. Alat ini kita dekatkan. Bentar, biar dia mengarah dulu. Mengarah ya, setelah mengarah kita dekatkan. Dia pasti berputar. Alat ini berputar ya. Kalau tersinkronisasi dia akan beresonansi atau berputar ya. Kedua, karena di dalam alat ini sudah ada ion batu permata, dia akan berputar. Kalau dalam mode pencarian dia berputar ke kanan ya. Kalau mode identifikasi nanti dia berputar ke kiri. Akan arahnya berbeda, nanti saya jelaskan sekalian. Dan kalau kita mau upgrade ya, kita tidak mau mencari batu safir atau batu rubi, hanya mau batu berlian saja yang kita cari. Kita tinggal menaruhkan di alat ini batuan dengan kekerasan 9 ya, seperti batuan rubi, safir atau paparaca. Kita taruh di atasnya atau kita pegang, maka batuan dengan kekerasan 9 ini nanti dia di skip atau dieliminasi, tidak terdeteksi ya.
Kita coba, kita taruh batuan rubi ini ke alat ini, dan dia akan tidak mendeteksi batuan safir ya. Kita coba, kita taruh batuan rubi ini di atasnya ya. Apakah dia mendeteksi safir? Kita coba. Dia mengarah ke badan saya ya, berarti dia tidak mendeteksi safir, soalnya dia terinduksi oleh batuan yang berkekerasan 9. Jadi alat ini kalau dalam posisi begini, ada batuan rubi atau batuan safir di alat ini, dia akan mencari kekerasan yang di tingkat di atasnya, tingkat 10. Berarti kekerasan tingkat 10 itu terdapat pada batuan berlian ya. Kalau kita posisi alat ini dikasih rubi, maka dia akan mencari batuan berlian saja. Berhubung saya tidak mempunyai sampel berlian, ini hanya tutorial cara penggunaan. Jadi di dalam alat ini sudah terdapat mineral atau batuan kekerasan 7 skala Mohs ya. Jadi dia mencari 8, 9, 10. Kalau kita mau upgrade alat ini, kita mencari batu berlian aja, tinggal tempelkan, kita pegang atau kita kasih di atasnya batuan yang berkekerasan tingkat 9. Di batu rubi, batu safir atau batuan paparaca tingkat 9. Jika kita menginginkan untuk mencari berlian saja. Oke teman-teman, kita uji sampel lagi ya. Ini ada beberapa sampel. Seperti ini ada uang ya. Uang 50.000, yang itu 20.000. Yang ini ada lidah buaya. Yang ini ada beberapa jenis obat-obatan. Ini ada pisang. Ini bawang merah, ada bawang putih, ada serai, ada bunga, jenis bunga, tanaman-tanaman. Dan alat ini dapat mendeteksi semua benda ya. Apapun bendanya bisa. Seperti segala macam obat juga bisa ya. Termasuk jenis-jenis narkoba semua juga bisa. Kita sampel dari obat-obatan dulu ya. Nanti kita sampel uang, kita sampel tanaman, tumbuhan, buah, dan bumbu dapur ini. Kita ini sampel vitamin ya. Kita ambil satu aja. Kita ambil satu. Kita pegang atau kita taruh di atasnya ya. Kita taruh di atasnya aja biar kelihatan ya. Kita sini, kita lihat alat ini. Saya hadapkan ke sebelah sana biar nggak ada rekayasa. Ini ya. Ini saya taruh vitaminnya di sini ya. Tangan saya tidak bergerak ini. Agak tremor sedikit tangan saya. Dia menuju ke atom yang sama ya. Jadi atom yang berada di obat atau vitamin ini, dia akan mencari gelombang yang sama ya. Setelah gelombang ini tersinkronisasi, kita arahkan ya ke atom yang sama. Kalau sudah tersinkronisasi, dia akan berputar ya. Ini akan berputar, terkoneksi. Dia
berputar alatnya. Ini ionnya sama, soalnya ionnya sama ya. Terresonansi, kalau ionnya sama terresonansi. Kita coba ke obat yang lain ya. Segala macam obat bisa ya. Apapun jenisnya obat bisa. Ini saya coba. Obat sakit perut cuma separuh aja, ini kecil. Saya kurangi lagi ya. Saya kurangi lagi, hanya seperempatnya, kecil. Ini obat sakit perut. Kita taruh lagi. Kita coba, kita arahkan ke sana biar nggak ada rekayasa. Sedikit tremor sedikit ya. Dia mengarah obat yang sama ya. Soalnya dia mencari atom yang sama. Tangan saya agak tremor sedikit. Bentar ya. Coba kita arahkan ke sana. Berputar ya. Soalnya kalau mode pencarian dia berputar ke kanan. Ini berputar kanan. Kalau identifikasi ya berputar ke kiri ya. Contoh identifikasi begini ya. Apakah kandungan obat ini sama dengan kandungan obat yang di bawah sini? Ini enggak perlu pencarian ya, soalnya kita sudah katakanlah sudah tahu, tinggal sinkronisasi. Kalau dia berputar ke kanan berarti tidak otentik ya, tidak sama dengan atom yang ada di sini. Kalau berputar ke kiri dia berarti identik atau sama atomnya. Kita langsung coba. Berputar ke kiri ya. Kalau berputar ke kiri berarti dia itu identik, sama, jenis atomnya sama. Kita coba yang dengan yang obat satunya ya, berputar kanan apa ke kiri. Nah, ini berputar ke kanan ya, berarti tidak identik ya. Coba dengan obat yang ini, dia berputar ke kanan. Coba lagi dengan obat yang ini, dia berputar ke kanan, berarti tidak identik. Coba obat yang ini, kalau tidak identik berputar ke kanan ya, berarti atomnya nggak sama. Kalau identik dia akan berputar ke kiri. Ini ya. Ini berarti identik ya. Kalau mode pencarian dia berputar ke kanan ya. Mode pencarian ini seperti tadi ya, kita di sini. Ini mode pencarian ya. Dia akan mengarah ke yang gelombang yang ke identik. Nah, ini mode pencarian. Setelah kita dekatkan, dia akan berputar ke kanan. Kalau mode pencarian gitu, dia berputar ke kanan ya. Ini mode pencarian, bukan identifikasi. Kalau mode identifikasi seperti tadi ya, langsung ditaruh di atasnya, itu mode identifikasi. Dia harus berputar ke kiri untuk mengetahui identik atau tidak. Sekarang kita coba uang ya. Sumpama uang kita hilang di rumah ya, kalau di jalan nggak bisa ya. Di jalan banyak orang yang nemu ya. Seumpama di rumah aja, ini 50.000, ini 20.000. Saya taruh sini aja biar agak
berjauhan. Lihat ya, saya ini dipegang atau ditaruh sini ya, kita pegang aja ya biar enggak kena angin. Lihat, dia mengarah ke uang yang 50.000 ya. Soalnya ini atomnya sama. Uang 50.000 ini kita tinggal mendekatkan aja. Kalau dia berputar berarti uangnya ada di bawah kita. Alat ini bisa mendeteksi yang sejajar dan yang ada di bawah ya, tidak bisa ke atas ya. Jadi sejajar atau di bawah alat ini bisa dideteksi. Kita coba yang 20.000 ya. Saya pegang, saya arahkan ke sana aja. Dia akan mencari sinyal uang 20.000 atau atom 20.000 ya. Lihat, berputar ya. Ini tangan saya diam. Atomnya harus sama ya. Kalau sama dia bisa beresonansi, bisa bergetar. Itu di dalam fisika kuantum ada itu energi dan gelombang. Jadi energi itu di dalam fisika itu energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Semuanya begitu ya, karena yang menciptakan energi adalah Tuhan atau Allah, maka energi itu bersifat kekal ya. Oke ya, kita sampel selanjutnya kita uji untuk rambut ya, rambut pada manusia. Ini rambut anak saya ya. Kita coba apakah bisa mendeteksi untuk rambut ya. Kita pegang ya. Ini rambutnya kita pegang. Kita pegang aja biar nggak kabur. Ini, Dek. Ini anak saya. Kamu di sini. Nela di sini. Ini rambut anak saya yang itu ya. Yang ini kita lihat rambut ini mengarah kemana. Ini rambutnya saya pegang ya. Kamu duduk aja, Dek. Duduk, Nela duduk. Lihat ya. Alat ini bergerak mencari atom ada di rambut ini, gelombangnya. Dia mengarah ini ke anak saya. Maaf, tangan saya tremor. Bentar. Dia mencari lagi sinyal. Angin ya. Ini tetap dia mengarah ke anak saya ya. Lihat. Kita menuju ke arah, apakah akan berputar benda ini. Kita coba ke atasnya. Berputar ya. Berarti rambutnya sama atomnya dengan yang ada di bawah. Ini sesuai DNA ya. Seperti kayak DNA ya. Kalau atomnya nggak sama nggak mau ya. Kalau mode identifikasi gini ya,
ini rambutnya, tinggal dia pasti berputar ke kiri. Seperti tadi ya. Kalau rambutnya sama, dia berputar ke kiri. Bagaimana kalau bukan rambutnya ini ya? Kita coba ini. Yang satunya ini ponakan saya, rambutnya nggak sama. Dia akan berputar ke kanan ya. Tidak identik berarti ya. Rambut ini tidak identik dengan ponakan saya. Jadi kalau mode pencarian dia akan berputar ke kanan, kalau mode identifikasi dia akan berputar ke kiri. Jadi kita bisa mengetahui walaupun dengan rambut, kuku, atau organ tubuh yang lain, ini rambut siapa atau kuku siapa, atau air liur juga bisa. Nanti dikasih di sini air liur juga bisa mencari gelombangnya, atomnya, semua jenis yang ada atom bisa. Dan sekarang akan kita uji jarak ya, seberapa jauh alat ini mampu mendeteksi terutama logam emas ya. Tadi sudah saya bicarakan di depan bahwa alat ini di dalamnya sudah saya tanamkan ion Au atau emas dan beberapa jenis batuan permata. Langsung saja kita uji untuk jarak berapa jauh emasnya. Oke, kita akan sampel untuk menguji jarak alat ini ya, seberapa jauh bisa mendeteksi emas ini. Kita akan mencoba menaruh emas ini biar di bawah anak saya. Yang tadi ke sana. Lihat ya. Emasnya di bawah anak saya. Ya kurang lebih kita uji jarak sekitar 100 meter dulu ya, apakah mampu. Alat ini tergantung juga besar kecil. Alat ini juga tergantung besar kecil material yang kita cari. Dan emas tadi sekitar setengah gram ya, 0,5 gram. Jadi itu emas antam asli. Kita coba langsung. Itu anak saya sudah berada di situ, emasnya di situ ya. Coba kita lihat alat ini apakah alat ini tertuju pada anak saya atau tidak. Itu jarak ya kurang lebih kemungkinan 50 sampai 100 ya. Kita coba dulu. Kita lihat ya, alat ini kita hadapkan ke tanah saja. Apakah dia berbalik? Biasanya dia menceken dulu ya, berputar dulu, mencari gelombang. Ini mencari gelombang ya. Biasanya alat ini mencari gelombang dulu. Lihat ya. Dia mengarah ke anak saya ya, yang membawa emas ya. Ini tinggal kita mengikuti aja ya arahnya alat ini sampai ke tujuan, sampai alat ini berputar ya. Kalau dalam mode pencarian dia berputar ke kanan ya, kalau identifikasi berputar ke kiri. Kita coba ke arah lain, apakah tetap sama dari sana ya. Alat ini kita arahkan ke sana. Ini saya enggak ya, bukan hoak atau tipu-tipu. Saya arahkan, saya usahakan tangan saya tidak tremor ya, karena kalau tremor bisa berubah arah. Tetap ya. Ini tetap mencari sinyal gelombang emas ya, karena di dalam alat ini sudah tertanam ion Au ya, atau ion emas, dan beberapa batuan permata. Jadi kalau alat ini tidak ada sampel lain, dia mencari kedua sinyal itu atau frekuensi emas dan permata ya. Itu jarak
jarak ya itu ya, cukup jauh ya. Itu bisa lebih jauh lagi ya, bisa jauh lagi sekitar 300 meter ya ini alatnya. Juga tergantung besar kecilnya emas ya, juga tergantung besar kecilnya emas, karena semakin besar emas semakin pancaran gelombangnya semakin besar. Dan kedalaman sama, untuk kedalaman kalau emasnya kecil tidak terlalu dalam ya. Kalau emasnya kecil setengah gram mungkin ya sekitar hampir 1 meter bisa ya. Tapi kalau terlalu kecil ya, kalau sebutir debu itu 1 meter nggak bisa. Kalau emasnya besar sampai 3 meter 5 meter bisa ya, kalau emasnya besar ya. Tergantung besar kecilnya barang yang dicari, karena frekuensinya juga beda, nanti gelombangnya, kekuatan gelombangnya beda. Kalau apa itu barangnya besar, gelombangnya juga akan besar. Ini tinggal ngikuti aja ya, nanti kan sudah ke sana, tinggal ngikuti sampai alat ini berputar, berarti emasnya berada di bawahnya ya. Sama seperti yang kita jelaskan di awal tadi, seperti itu. Jadi alat ini bisa mendeteksi semua jenis atom ya, apapun bentuknya atom ya, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu binatang, entah itu batuan. Untuk batuan tadi ya, dari skala 8 sampai skala 10 saja ya MOS atau kekerasannya. Dan untuk jenis logam hanya emas saja yang terdeteksi, selain emas tidak terdeteksi ya, soalnya di sini sudah ada ion AU. Dan untuk yang lainnya bisa semua, seperti uang, seperti jenis semua obat, jenis semua tumbuhan, jenis semua buah-buahan, atau terserah ya, bumbu dapur atau gula juga bisa, mendeteksi garam juga bisa, mendeteksi air pun sekalian bisa ya. Air ini bisa ya, seumpama kita berada di hutan atau di pegunungan mencari air, tinggal teteskan di sini ya, dia akan mencari atom air. Semua yang unsur di muka bumi itu ada atomnya, insya Allah bisa ya semua ya, tergantung sampel yang kita kasih di alat ini. Sampelnya apa, dia akan mencari gelombangnya ya. Sementara cukup sekian ya, nanti kalau kurang jelas atau butuh informasi apa bisa hubungi saya, nanti ada di deskripsi. Untuk alat ini alat ini saya yang membuat saya sendiri ya, insya Allah belum ada yang jual, insya Allah belum ada. Kalau ada pemesanan nanti bisa hubungi saya atau saya cantumkan di deskripsi ya, alat detektor ion atom ya, untuk semua benda, untuk semua jenis atom bisa, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan di dalam alat ini sudah terintegrasi ion AU, tinggal pakai saja. Tidak usah kita mencari emas, tidak usah dikasih sampel emas, tidak usah dikasih sampel permata, sudah ada di dalamnya, sudah tertanam ya. Itu bonus ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.